Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurnia Hasan di Gelu Komentar Channel ya teman-teman. Kali ini saya akan mereview, boleh dibilang apa ya, kakaknya dari generasi yang laptop HP EliteBook yang 8470p, yaitu pendahulunya 8460p. Jadi secara bentukan fisiknya itu sama persis ya. Jadi seperti ini tampilannya. Sama persis, identik dengan dalam tanda petik apa ya, kakaknya ya. Jadi ini boleh dibilang adiknya, kebalik ya. Jadi ini versi pendahulunya laptop HP EliteBook yang 8470p, berarti kakaknya berarti. Jadi versi adiknya itu kurang lebih tampilannya mirip banget, cuman dia perbedaannya adalah di sisi generasi prosesornya. Jadi di generasi prosesornya yang 8460p ini, yang HP ini dibekali dengan prosesor generasi kedua yang Sandy Bridge. Kalau yang adiknya itu yang Ivy Bridge, sudah Ivy Bridge yang 8470p. Jadi identik sekali, secara bentukannya mirip banget. Kalau masalah performa 11-12 tergantung bagaimana kalian memaksimalkan laptop ini gitu loh. Jadi kalau misalkan untuk ngomongin build quality, hampir semuanya sama dengan versi adiknya yang 8470p. Untuk build quality-nya segala macam persis sama, cuman di generasi prosesornya. Kalau untuk masalah performa yang saya bilang tadi juga identik, tergantung bagaimana kalian memaksimalkan laptop ini. Kalau misalkan kalian upgrade harddisknya jadi SSD, RAM-nya kalian up sampai 16GB, nah itu pasti performanya akan berbeda dari bawaan laptop ini. Kebetulan yang saya punya itu laptopnya di generasi kedua dengan prosesor Core i5 ya, kalau nggak salah 2530M kalau nggak salah. Nanti kita di review detailnya, nanti kalian bisa saksikan sendiri, nanti kita akan review lebih detail. Oke, tanpa berlama-lama kalian bisa saksikan di video saya berikut ini. Oke, jadi ini tampilan dari laptop HP 8460p ya, generasi sebelum 8470p ya. Jadi tampilannya sama persis ya, boleh dibilang tampilan depannya sama persis. Ini terbuat dari magnesium alloy, sama persis. Lantas bagian depannya ada knob juga pembuka penutupnya. Kalau dipencet dia kebuka, kalau ditekan gini dia tertutup. Di sini ada indikator ininya ya, functionnya. Jadi ada power indicator, ada light indicator, wifi indicator. Jadi lantas sebelah kirinya ini ada DVD RW ya, ada DVD RW-nya. Di sini ada USB port, dua USB port. Di sini ada display port, ada power jack, ada jack power ya. Lantas di sini ada LAN port ya. Kebetulan di sini satu. Kalau yang tadi kakaknya ada dua. Nggak tahu ini tertutup ada atau tidaknya, saya nggak tahu ini, tapi tertutup ya. Lantas di sini ada VGA port ya. Jadi kalau mau pakai ini, mau proyektor yang masih pakai VGA bisa. Di sini ada HDMI port, di sini ada USB port, di sini sama ya, HDMI port juga. Kayaknya yang display port, bukan yang mini tapi ya, display port, sorry. Di sini ada exhaust. Lantas di sini ada audionya, ada audio portnya. Di sini ada mic portnya. Oke, sama persis. Lantas yang di belakangnya seperti ini ya tampilannya. Sini seperti biasa. Cara mengupgrade komponen di 8460p ini HP sama persis sama kakaknya. Yang ini kan pendahulunya. Jadi kalau misalkan upgrade, kalau ininya tinggal di sliding ke kiri, jadi tinggal ditarik ke bawah. Jadi semua kelihatan ya. Untuk RAM-nya, kalau mau upgrade RAM jadi 16GB bisa, untuk harddisknya jadi SSD bisa. Ini untuk upgrade prosesor juga bisa, generasi kedua ya, Sandy Bridge. Ini untuk misalkan kalian mau ganti pakai harddisk KD, jadi DVD-nya tinggal dicopot juga bisa. Oke, lantas kalau masangnya juga sama, tinggal gini kan, sliding. Lantas ini untuk menguncinya. Untuk mencopot baterai sama, tinggal di sliding aja, tinggal ditarik ke atas. Kalau untuk menguncinya tinggal ditarik ke bawah terus dikunci gini. Oke, simple sekali ya. Jadi kenapa laptop build up itu lebih upgradable, lebih gampang. Jadi karena itu tadi, ini bukanya cukup pakai satu tangan aja ya, nggak perlu pakai dua tangan karena memang kokoh banget. Oke, langsung ini kebetulan kita tes nyala.
Oke, jadi di sini tampilannya untuk ini clean banget ya tampilannya, ini silver. Jadi ciri khas HP di EliteBook ya, ini kebetulan bahannya aluminium alloy. Oke, jadi ini loading. Keyboardnya juga seperti ini nggak ada fingerprintnya, beda sama yang tadi yang saya review yang kakaknya, adiknya ya, ini kakaknya. Tulisannya 8460p ya, EliteBook. Jadi EliteBook, HP EliteBook. Oke, sejarah spesifikasi kita coba akan sorot. Kita nggak akan tes performa ya, seperti yang saya sudah jelaskan di sebelumnya video, sebelum ini review yang sebelumnya. Jadi karena ini pakai standar, jadi nggak usah ngarepin performanya cepat segala macam, karena ini pakai standar, spek standar, which is yang pakai masih harddisk, pakai harddisk 320, terus RAM-nya masih 4 GB bawaan sistem, jadi nggak usah berharap kecepatannya bisa maksimal karena memang speknya spek standar ya. Jadi kalau misalkan mau cepat, kalian bisa siasati itu tadi, tinggal upgrade komponen-komponennya mulai dari harddisk ke SSD. Untuk RAM-nya kalian bisa up sampai 16 GB. Untuk prosesornya kalian bisa juga upgrade ke i7. Nah ini ya, kebetulan ini Core i5 ya, 2550M 2,6. Jadi spesifikasinya ini. Lantas untuk RAM-nya 4 GB. Oke, nggak kelihatan ya. Coba kita akan zoom dari dekat. Coba. Oke, jadi itu tadi spesifikasinya, kurang jelas ya. Kurang jelas. Oke, jadi tadi saya sampaikan aja, jadi spesifikasinya seperti itu. Jadi ini buat referensi aja buat kalian yang lagi nyari laptop build up, dan secara build quality pasti dijamin. Kalau untuk performa seperti saya bilang tergantung kalian masing-masing ya. Kalau mau cepet ya di upgrade, kalau mau pakai standar ya, kalau untuk jalankan aplikasi yang pasti untuk desain grafis, untuk office, untuk multimedia, untuk video editing lancar. Tapi kalau misalkan spek standar, performanya standar tapi masih bisa jalan. Oke, jadi ini sedikit review HP laptop EliteBook 8460p. Oke, jadi itu tadi seputar review laptop HP EliteBook ya, kategori EliteBook di 8460p generasi kedua Sandy Bridge Core i5. Jadi mudah-mudahan bisa buat referensi buat kalian. Kalau misalkan ada yang nanya, Mas prefer mana nih kalau misalkan saya harus beli yang 8460p atau 8470p. Jadi kalau saya ditanya prefer yang mana, saya akan jawab lebih prefer adiknya yang 8470p yang generasi ketiga, karena dari performa pasti walaupun identik, mirip-mirip, tapi masih ya 1-2 inilah 1-2 tingkatnya lebih secara performa lebih bagusan yang adiknya. Oke. Lantas kalau misalkan nyari yang bawaan, kebetulan yang laptop ini dua-duanya itu dibekali sama Intel HD grafik yang 4000 ya. Jadi yang Intel HD grafik untuk VGA-nya Intel HD grafik 4000. Kalau yang satunya, Jadi kalau yang 8470p itu Intel HD grafik 4000, kalau yang adiknya Intel HD grafik 3000. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau misalkan di kelasnya ThinkPad, HP 8460p itu dikategorikan di seri ketiga, which is yang T420 ataupun yang L420. Jadi mirip-mirip secara spesifikasi. Lantas untuk variannya sendiri, dua laptop tersebut ada yang sudah menggunakan dual VGA. Cuman bedanya kalau misalkan kalau di seri ketiga biasanya itu masih pakai yang AMD pakai VGA-nya Nvidia Quadro ya, NFS 5400M ataupun 5200M kalau di kategori ThinkPad. Tapi kalau yang di kategori ini rata-rata pakai AMD Radeon yang 7400M ataupun ada yang pakai 7500M. Nah, itu bedanya di situ. Kalau yang ThinkPad itu pakai Nvidia, yang ini pakai AMD Radeon. Oke,
Kalau ditanya prefer yang pakai dual VGA ataupun single VGA yang pakai AMD Radeon atau pakai Intel HD, ya pasti pakai AMD Radeon kalau disuruh milih. Tapi kalau memang nggak dapat ya sudah, sama saja, kurang lebih ya mirip-mirip lah untuk secara performa. Tergantung kebutuhan dan tujuan kalian menggunakan laptop ini untuk apa. Kalau untuk secara keseluruhan untuk misalnya kebutuhan multimedia, untuk editing dalam artian desain grafis kayak Photoshop, Corel, jalan smooth kok, kalian bisa tes dan nggak ada masalah. Kalau untuk performa untuk video editing juga nggak ada masalah, yang penting kalian bisa up dari sisi penyimpanannya, yang awalnya hard disk bisa dimigrasi ke SSD ataupun yang RAM-nya bisa up sampai 16 GB. Oke, kalau dirasa bermanfaat kalian bisa like, kalau nggak suka tinggal dislike. Kalau ada kritik saran kalian bisa tulis saja komentar di bawah video saya. Kalau ada yang punya laptop yang sama, kalian bisa sharing aja, apa aja terserah, selama itu bermanfaat, kenapa enggak. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Kurniawan di Komentar Channel, sampai jumpa.